ingin sehat, juga banyak yang mengharapkan tetap cantik dan kulitnya juga sehat. Pada kesempatan ini saya akan membawakan suatu topik mengenai masalah dan perawatan kulit pada ibu hamil. Perubahan yang terjadi pada ibu hamil itu sangat banyak, antara lain perubahan hormonal, perubahan sistem imun, perubahan metabolisme, adanya juga perubahan di kulit, kuku, rambut, dan pembuluh darah. Perubahan kulit pada kehamilan sendiri itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah perubahan kulit fisiologis yang terjadi secara alamiah. Kemudian eksaserbasi, yaitu terjadinya kekambuhan pada penyakit kulit yang sudah pernah diderita dahulu kala, seperti masalah jerawat, biduran, atau penyakit autoimun lainnya. Kemudian yang ketiga adalah dermatosis. Ini adalah penyakit kulit kehamilan yang khusus atau spesifik terjadi pada masa kehamilan. Dan yang keempat adalah penyakit kulit yang tidak berhubungan dengan kehamilannya sendiri, yaitu eksim yang sudah terjadi lama atau kronik, ataupun alergi obat. Kita bahas mengenai perubahan fisiologis kulit pada ibu hamil. Tadi sudah dijelaskan bahwa ini terjadi secara alamiah akibat perubahan hormonal, dan kelainannya bisa membaik segera setelah persalinan. Perubahan kulit yang terjadi bisa sangat beragam, misalnya pigmentasi atau kehitaman pada kulit, striae gravidarum atau stretch mark yang lebih dikenal stretch mark, kemudian kulitnya jadi lebih berminyak ataupun berjerawat. Perubahan kuku yang dapat terjadi yaitu kukunya cepat tumbuh namun rapuh. Perubahan rambut ini juga sering terjadi, rambutnya saat hamil tampak lebih tebal karena jangka hidup dari rambut yang pada ibu hamil biasanya lebih panjang sehingga tidak terjadi kerontokan. Namun akan rontok banyak sekali setelah persalinan. Kemudian perubahan pembuluh darah yang dapat terjadi yaitu varises, wasir, kulitnya mudah memerah, dan bisa bengkak pada kaki. Kita akan bahas beberapa perubahan kulit yang fisiologis atau alamiah tadi yang cukup sering terjadi. Yang pertama yaitu pigmentasi. Akibat hormon yang meningkat, maka hormon akan menstimulasi sel melanosit yang memproduksi lebih banyak pigmen kulit. Dan ini akan makin menggelap seiring dengan usia kehamilan. Biasanya penggelapan ini terjadi di area lipatan, puting, payudara, garis hitam di area perut, seperti bisa dilihat di sisi sebelah kanan, disebut dengan linear nigra, ataupun fleknya menjadi lebih jelas di area wajah. Namun sebagian besar flek membaik setelah persalinan. Namun ada juga yang bertahan sedikit. Nah, bagaimana kita menangani masalah pigmentasi? Secara umum, pigmentasi akan makin parah apabila terkena sinar matahari yang berlebihan, sehingga hindari pajanan sinar matahari terutama pada siang hari. Dan selalu gunakan pelindung fisik seperti topi, payung, atau baju yang lebih tertutup. Gunakan selalu sunscreen atau anti matahari dengan SPF yang minimal 30 setiap hari dengan kandungan yang aman untuk ibu hamil, itu yang mengandung titanium dioxide ataupun zinc oxide. Jangan takut bahwa beberapa obat-obatan atau bahan-bahan ada yang aman untuk ibu hamil. Misalnya asam hidroksi alfa, vitamin E, vitamin C, atau obat-obat lain yang sesuai resep dokter. Namun bila sulit hilang dan bertahan setelah kesalinannya, dokter biasanya menyarankan untuk pemberian obat-obatan khusus, tindakan-tindakan khusus seperti peeling kimiawi ataupun laser pigment. Masalah tersering kedua yaitu masalah stretch mark. Stretch mark ini bisa terjadi pada siapa saja, namun pada ibu hamil memiliki resiko yang lebih tinggi. Ini berhubungan sebagian besar dengan masalah genetik, berarti dari keluarganya atau dari ibunya juga memiliki masalah yang sama,
Terjadi karena peregangan kulit yang berlebihan dan sering muncul pada akhir dari masa persalinan atau akhir masa kehamilannya. Biasanya pada awal warnanya warna kemerahan, kemudian akan berubah menjadi coklat, ketaman, atau putih. Bisa dilihat bagian gambar, bagian atasnya warnanya masih merah, dan bagian bawah sudah yang mulai stretch mark lama, warnanya keputihan. Lokasi yang sering terkena adalah area perut, payudara, paha, dan bokong. Bagaimana kita menangani stretch mark? Kita harus menggunakan pelembab sebanyak mungkin. Jadi jangan hanya 1 atau 2 kali, biasanya kita sarankan bisa sampai 4 sampai 6 kali, dan dipakai sejak awal kehamilan, terutama yang memiliki genetik timbul stretch mark. Pelembab yang digunakan bisa berupa krim, minyak, ataupun lotion. Bisa juga dilakukan exfoliating yang lembut, menggunakan bahan-bahan scrub yang halus dan lembut, namun harus hati-hati penggunaannya pada yang sensitif kulitnya. Pelembab yang dipakai boleh mengandung vitamin E dan asam hidroksi alfa. Bila diobati pada saat awal atau merah, respon pengobatannya akan menjadi lebih baik. Pengobatan yang diberikan kalau sudah terjadi biasanya hanya untuk menyamarkan, tidak bisa menghilangkan sempurna seperti awal sebelum ada stretch mark. Dan dokter biasanya akan memberikan terapi kombinasi sehingga hasilnya lebih optimal. Masalah yang sering terjadi juga masalah jerawat. Pengaruh hormonal akan merangsang kelenjar minyak yang memproduksi minyak secara berlebihan. Jerawat yang ada pada orang-orang yang memang berbakat berjerawat dapat menjadi lebih berat. Namun bisa juga membaik atau menghilang setelah persalinannya. Penanganan jerawat seperti apa yang bisa dilakukan? Yaitu pertama bisa pembersihan wajah rutin sebanyak 2 atau 3 kali sehari, tetap menggunakan pelembab dengan bahan yang non-komedogenik ataupun oil free. Pada ibu-ibu hamil, kita bisa pilihkan obat-obat yang aman untuk menangani masalah jerawatnya. Biasanya bahan yang berisi benzoil peroksida, erythromycin, zinc, asam laktat, asam hidroksi alfa, atau tea tree. Apabila sangat berat, biasanya dokter akan memberikan beberapa obat-obatan yang aman untuk kehamilannya. Masalah yang sering terjadi juga yaitu varises. Varises akan meningkat pada kehamilan karena pertama adanya pengaruh hormonal yang memang bisa merangsang pertumbuhan pembuluh darah. Kemudian adanya peningkatan massa dari kehamilannya sehingga terjadi peningkatan tekanan. Ketiga juga ada faktor genetik. Sebagian besar dapat membaik tanpa pengobatan 3-12 bulan setelah persalinan. Untuk penanganannya, untuk pencegahan agar tidak terjadi varises atau tidak memperberat varises, kita sebaiknya menghindari berdiri yang lama atau duduk yang terlalu lama. Jadi kita tetap harus beraktivitas. Jalan dan olahraga yang rutin dapat memperlancar aliran darah, dan saat duduk, usahakan menggunakan tumpuan untuk kakinya sehingga tidak terlalu besar tekanannya. Kemudian saat berbaring, letakkan kaki lebih tinggi daripada kepala dan bisa dilakukan minimal 30 menit dalam sehari. Bisa juga menggunakan support stocking apabila sudah ada kelainannya, menghindari angkat beban yang terlalu berat, menggunakan suplemen vitamin C yang mungkin sudah juga diberikan oleh dokter-dokter obstetria. Apabila parah dan ingin diberikan terapi yang lebih agresif saat setelah persalinan, kita biasanya lakukan tindakan dengan laser khusus pembuluh darah ataupun tindakan bedah yang sederhana. Kemudian yang ketiga, penyakit yang
memang penyakit kulit yang spesifik muncul selama kehamilan. Ini ada yang tidak berbahaya, yaitu atopic eruption. Yang kedua, polymorphic eruption. Namun ada juga yang berbahaya untuk kehamilannya, untuk janin terutama, yaitu pemphigoid atau herpes gestationis. Yang kedua, intrahepatic cholestasis. Ini adalah penyakit yang tidak berbahaya dan biasanya muncul saat kehamilan. Yang pertama, atopic eruption of pregnancy. Biasanya bercaknya berupa merah bersisik di area lengan dan tungkai dan terjadi dari awal kehamilan. Dan ini terjadi pada kulit-kulit yang memang ada dasar sensitif. Kemudian yang kedua adalah polymorphic eruption of pregnancy. Bercak kulit yang muncul bisa beragam, berupa bentol, merah, ataupun lenting-lenting berair. Biasanya muncul pada akhir kehamilannya. Kemudian daerah yang tersering adalah daerah stretch mark, namun bisa menyebar ke area perut, paha, ataupun payudara. Ini adalah penyakit kulit kehamilan yang harus hati-hati karena ada risiko terhadap bayinya. Yang pertama adalah pemphigoid gestationis. Ini keluhannya berupa bercak merah dengan ada lenting-lenting air yang cukup banyak yang berkelompok-berkelompok. Biasanya muncul di trimester kedua, berarti dari pertengahan sampai bagian akhir dari kehamilannya. Paling sering muncul di area perut, namun bisa juga di area paha dan tangan. Resiko yang terjadi, bayi lahir dengan bercak kulit yang serupa, bisa juga berat bayinya jadi kurang dan prematur. Kemudian yang kedua adalah intrahepatic cholestasis. Ini biasanya kelainan kulitnya tidak terlalu terlihat, hanya bekas-bekas garukan karena kulitnya sangat gatal. Dan beberapa kasus kulit dari ibunya menguning. Ini terjadi pada trimester ketiga. Dan karena resiko janinnya berat, bisa gawat janin, kadang diperlukan operasi seksio sesaria. Penanganan kasus-kasus dermatosis kehamilan umumnya adalah menggunakan pelembab, diberikan obat antihistamin yang bisa mengurangi rasa gatal, kemudian memberikan kortikosteroid, bisa topikal ataupun sistemik yang diminum, biasanya pada kasus yang berat atau kehamilan yang sudah cukup tua. Kadang-kala diperlukan juga pemberian intravena imunoglobulin pada kasus yang berat pada pemphigoid gestationis. Dapat juga diberikan obat-obatan akan bekerja sama dengan tim dokter seperti dokter obstin dan juga dokter penyakit dalam untuk penanganan kasus-kasus sistemik atau kasus penyakit dalamnya yang cukup berat seperti kasus kolestasis. Di rumah sakit harapan kita untuk masalah kulit, kesehatan kulit pada ibu hamil, kita di sini memiliki klinik kulit dan kelamin dan juga dalam proses pembentukan klinik eksekutif perempuan sehat. Dan di sini juga didapatkan adanya paket perawatan untuk ibu melahirkan dan perawatan peremajaan kulit. Di RSAB juga sudah disediakan beberapa jenis alat laser, dan di sini kami akan bekerja sama bersama dengan dokter spesialis yang multidisiplin, bisa dari dokter obstin dan dokter penyakit dalam, dan tersedia fasilitas yang memadai untuk klinik reguler ataupun eksekutif. Catatan penting dari yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa perubahan kulit pada ibu hamil tadi bisa beberapa klasifikasi dan jenis, yang bisa alamiah, ataupun eksaserbasi penyakit kulit sebelumnya, dermatosis atau penyakit kulit khas kehamilan, ataupun penyakit kulit lain yang tidak berhubungan dengan kehamilan. Beberapa perubahan kulit yang alamiah akan dapat membaik sendiri, namun ada yang perlu untuk penanganan khusus. Kemudian beberapa penyakit kulit pada ibu hamil ada yang berbahaya, sehingga kita harus waspada dan perlu penanganan segera.
Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Idrus.